Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang update pencairan bantuan PKH tahap 2 tahun 2023 di Bank BNI, Mandiri, BSI, dan PT Pos Indonesia. Sampai mana kira-kira progres pencairannya? KPM ini PKH 2 tahun tidak cair, namun di tahap 2 kali ini bantuan PKH-nya kembali dicairkan. Sungguh alhamdulillah ya sahabat itu. Pencairan bantuan BPNT Maret-April apakah sudah selesai? Karena banyak sekali yang bertanya di kolom komentar terkait dengan bantuan BPNT Maret-April yang cair lewat kartu KKS. Hingga saat ini masih belum masuk saldo bantuannya. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya. Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang update pencairan bantuan PKH tahap 2 tahun 2023 di Bank BNI, Mandiri, BSI, dan PT Pos Indonesia. Sampai mana kira-kira progres pencairannya? KPM ini bantuan PKH sudah 2 tahun tidak cair dan sekarang cair lagi ya sahabat itu. Kemudian pencairan bantuan BPNT periode Maret-April apakah sudah selesai yang lewat kartu KKS? Nah, untuk mengetahui jawabannya simak terus videonya. Nah sahabat itu, pada video kali ini saya akan menyampaikan beberapa poin informasi. Yang pertama adalah terkait dengan update pencairan bantuan PKH tahap 2 tahun 2023. Kita ketahui bersama bahwasanya bantuan sosial baik PKH maupun BPNT di tahun 2023 ini secara resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menunjuk beberapa pihak penyalur. Yang pertama ada Bank Himbara meliputi Bank BRI, kemudian Mandiri, dan juga Bank BNI. Kemudian yang ditunjuk berikutnya khusus untuk wilayah Aceh ini adalah Bank BSI dan juga mungkin KPM-KPM di daerah lain selain Aceh yang merupakan KPM pindahan dari wilayah Aceh ke daerah yang lainnya. Ini masih tetap menggunakan Bank BSI ya sahabat itu. Kemudian pihak berikutnya yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menyalurkan bantuan PKH dan BPNT di tahun 2023 adalah pihak PT Pos Indonesia. Nah, kita ikuti bersama di tahap pertama kemarin sudah disalurkan bantuan PKH dan BPNT dan memang sudah benar bantuan PKH ada yang cair lewat kartu KKS, ada yang cair lewat PT Pos Indonesia. Secara khusus bantuan PKH dan BPNT dicairkan lewat PT Pos Indonesia ada di 83 kabupaten atau kota khusus ya sahabat YouTube. Dan juga selain 83 kabupaten atau kota tersebut, namun khusus buat KPM yang masih belum memiliki kartu KKS, kemudian KPM yang memang tergolong lansia yang berasal dari Dirjen Rehabilitasi Sosial, ini proses penyalurannya lewat PT Pos Indonesia. Nah, selain itu proses penyalurannya lewat bank-bank penyalur seperti Bank BRI, Mandiri, kemudian Bank BNI dan juga Bank BSI. Khusus untuk Bank BTN masih belum ambil bagian dalam proses penyaluran bantuan PKH dan BPNT di tahun 2023 ini, tepatnya di tahap kedua ya sahabat itu. Oleh sebab itu proses penyalurannya bagi daerah-daerah yang kartu KKS-nya diterbitkan oleh Bank BTN ini dicairkan lewat PT Pos Indonesia. Nah, tentunya sudah banyak sekali KPM PKH yang menunggu-nunggu proses penyaluran bantuan sosial PKH tahap 2 yang kartu KKS-nya ini diterbitkan oleh Bank BNI, Mandiri, dan juga Bank BSI, dan juga yang daerah yang kartu KKS-nya ini diterbitkan Bank BTN yang dialihkan ke pihak PT Pos Indonesia.
Ini semuanya sedang menunggu-nunggu kapan bantuan PKH tahap kedua dicairkan. Karena sejak kemarin lusa, bantuan PKH tahap 2 ini memang sudah terpantau mulai disalurkan secara bertahap. Namun khusus untuk Bank BRI ini yang terpantau ya sahabat YouTube. Jadi khusus untuk Bank BRI ini sudah mulai menyalurkan secara bertahap bantuan PKH tahap kedua. Dan tentu hari ini para KPM yang kartu KKS-nya diterbitkan oleh Bank BRI ini bisa cek secara berkala. Dan juga mungkin apabila takut ya sahabat YouTube untuk ngecek mungkin takut zonk dan lain sebagainya, alangkah baiknya memang menunggu informasi dari pendamping sosial PKH-nya masing-masing. Karena saat ini on progress SP2D diterima oleh para pendamping sosial PKH, sehingga para pendamping sosial ini juga bisa menginformasikan ke masing-masing KPM yang namanya ada di dalam data bayar. Jadi yang cair saat ini adalah KPM yang namanya ada di dalam data bayar. Jadi seperti itu ya sahabat YouTube. Nah berikutnya untuk Bank BNI, Mandiri, BSI dan juga PT Pos Indonesia masih belum terpantau untuk proses penyalurannya. Jadi sabar saja ditunggu. Namun progresnya sampai mana? Jadi progresnya ini di status 6NG, bahwasanya untuk di Bank BNI, kemudian di Bank Mandiri dan juga di Bank BSI dan juga di PT Pos Indonesia itu semuanya sudah SPM. Artinya ketika sudah SPM ini tinggal menunggu hari saja, karena di tanggal besok ini sudah masuk di bulan Mei ya seperti itu. Karena prediksi kita apabila April ini tidak disalurkan maka masuk di bulan Mei-nya. Harapannya di bulan Mei untuk bantuan PKH tahap kedua di seluruh pihak penyalur ini bisa dicairkan kepada keluarga penerima manfaat ya sahabat itu. Nah kemudian ada sedikit cerita dari salah satu KPM yang memposting di grup media sosial, bahwasanya KPM ini bercerita bantuan PKH-nya itu sudah 2 tahun tidak cair, dan alhamdulillah di tahap kedua ini bantuan PKH-nya cair lagi. Nah hal tersebut membuktikan kalau bantuan PKH itu sumber datanya adalah data DTKS. Dan data DTKS ini terus berproses, terus berbenah seiring proses pembaruan, verifikasi, pemutakhiran yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah di setiap bulannya. Nah, jadi khusus buat KPM yang bercerita ini, bisa jadi 2 tahun yang lalu bantuan PKH-nya kenapa tidak cair? Karena mungkin efek pemadanan data ataupun sinkronisasi data antara DTKS dengan Dukcapil dengan pihak perbankan, ini datanya anomali atau bermasalah. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya data DTKS, data Dukcapil, kemudian data perbankan ini sudah sinkron, sudah oke, dan ternyata alhamdulillah bantuan PKH-nya dicairkan di tahap kedua tahun 2023 ini. Semua ini berproses ya, juga tergantung kuota dari bantuan PKH itu sendiri, 10 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Artinya apabila ada kekosongan kuota 10 juta KPM tersebut, maka Kementerian Sosial Republik Indonesia akan menambahkan ya dari KPM yang lain ataupun KPM yang ada di DTKS yang sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan PKH, secara by system, secara otomatis akan ditambahkan sebagai penerima bantuan PKH ya sahabat itu. Jadi bisa dipahami ya. Oleh sebab itu ini merupakan salah satu cerita ataupun pengalaman pribadi salah satu KPM yang mungkin jadi pelajaran buat KPM, PKH ataupun BPNT yang lain yang mungkin bantuannya saat ini tidak bisa cair ya, karena progres pembaruan data ini terus berlanjut, terus berjalan, maka tidak menutup kemungkinan ya di tahap berikutnya atau di tahun-tahun berikutnya bantuan PKH ataupun BPNT bisa dicairkan lagi. Sama halnya yang disampaikan oleh koordinator kabupaten di wilayah kami, bahwasanya KPM, PKH ataupun BPNT yang saat ini tidak cair namun datanya ada di dalam DTKS dan aktif dan sinkron padan dengan Dukcapil, maka statusnya adalah sebagai calon penerima bansos. Nah, yang menentukan KPM tersebut akan mendapatkan bantuan PKH lagi atau BPNT lagi, itu adalah hak
sepenuhnya hak prerogatif dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi tinggal menunggu Kementerian Sosial Republik Indonesianya ya sahabat itu. Jadi bisa dipahami ya. Dan ini tidak berlaku untuk semua KPM karena ini sifatnya hanya penggenapan 10 juta KPM PKH ya. Jadi tidak semua KPM yang statusnya seperti KPM yang bercerita ini 2 tahun tidak cair sekarang cair lagi, itu tidak berlaku untuk semua KPM. Jadi hanya KPM-KPM tertentu yang memang oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dijadikan sebagai KPM PKH lagi secara by system karena untuk menggenapi 10 juta KPM ya sahabat itu. Kemudian ada juga yang bertanya, Mas, bantuan BPNT saya yang lewat kartu KKS periode Maret April hingga saat ini masih belum cair ya, baik yang dari Bank BRI, Bank Mandiri, BNI ataupun Bank BSI. Hingga saat ini masih banyak KPM yang belum cair bantuan BPNT periode Maret April. Nah, apakah proses pencairannya memang sudah selesai karena sebentar lagi ini masuk di bulan Mei. Nah, sahabat YouTube, hingga saat ini memang bantuan BPNT tahap periode Maret April yang cair lewat kartu KKS ini masih banyak yang belum masuk saldonya ke kartu KKS para keluarga penerima manfaat. Oleh sebab itu, untuk bisa memastikan apakah bantuan BPNT-nya bisa cair lagi atau tidak untuk periode Maret April, maka solusinya adalah mengecek di aplikasi 6NG Online yang dioperasikan oleh pendamping sosial ataupun operator 6NG Desa. Nah, para KPM bisa tanya ke operator 6NG Desa apakah status bantuan BPNT periode Maret April ini sudah SPM atau belum. Nah, kalau sudah SPM apalagi SP2D, nah ini tentunya bantuan BPNT-nya akan segera disalurkan meskipun saat ini masih belum dicairkan bantuannya ya. Jadi ditunggu saja. Namun kalau periodenya ini masih untuk periode Januari Februari, maka ini kemungkinan cairnya kecil. Namun juga ada kemungkinan bisa cair lagi karena saat ini semua kesiapan data ini dilakukan oleh pihak Pusdatin Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi ditunggu saja ya sahabat itu. Jadi saat ini masih belum selesai proses penyalurannya karena banyak juga KPM PKH tahap 1 ya KPM PKH tahap 1 kemarin yang cairnya lewat PT Pos Indonesia, saat ini juga ada yang susulan ya, masih baru disalurkan oleh pihak PT Pos Indonesia. Jadi proses penyalurannya kali ini cukup rancu ya karena antara tahap pertama, tahap kedua ini saling berdekatan dan kadang kita tidak bisa membedakan yang cair ini untuk tahap pertama atau tahap yang kedua ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Nah, yang jelas untuk bisa mengetahui secara pasti harus cek di aplikasi 6NG Online yang dioperasikan oleh pendamping sosial ataupun operator 6NG Desa. Silakan tanya ke sana status bantuan sosial sahabat YouTube semua ya. Oke, itu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video dari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.